Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'uni ma ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la 'alamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anhum wa sallam bil ummi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا حق يا حي يا قيوم يا قاهر يا قهار يا وهاب يا وهاب يا فتاح يا فتاح يا واحد يا واحد يا أحد يا أحد يا صمد. يا صمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب سقيا. قال الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang dimuliakan Allah sekalian yang hadir pada malam istiqomah kita, malam Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kecil oleh keluarga kita, orang tua kita diajarkan untuk ikhtiar, berdoa dan bertawakal. Karena inilah kebiasaan daripada orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun pada kenyataannya, pada kesehariannya yang terjadi ikhtiar kita lemah. Ya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita menjalankannya kurang begitu kokoh, kurang begitu punya keyakinan. Bahkan doa pun, ya, kita kurang yakin dengan doa kita kepada Allah. Ya, di Ghafir ayat 60 saya sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Perkenankan harapan kita, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau ikhtiar kita lemah?
masih biasa memandang sesuatu di antara kita, sekitar kita yang kecil manfaatnya, dibanding kita istiqomah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diperhatikan ya. Para anbiya dan rasul saja yang dipastikan pasti dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam ikhtiar doa dan tawakal kepada Allah. Tidak ujug-ujug begitu kita perlu langsung kita memohon dan minta dikabulkan oleh Allah. Hal yang seperti itu sungguh sangat tidak pantas. Dari Ghafir 61 saya sampaikan, Allahu alladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah lah yang menjadikan malam untuk agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang agar kamu bekerja. Malam beristirahat. Istirahat orang-orang beriman itu apa? Qiyamul lail, ikhtiar, memohon kebaikan untuk esok pagi. Yang kayak gini ini sulit dilakukan, subhanallah. Berat dilakukan, subhanallah. Maka istiqomah kita seperti ini mengingatkan kita bersama-sama, ini loh harapan Allah kepada kita, demi kebaikan kita bersama, kebaikan kita sendiri. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini perhatikan kalimat terakhir ini, bagian alinea kedua daripada surat Ghafir ini. Perhatikan ya, awal ulang. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakin aktsarun nasi la yashkurun. Siapa yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana waktu istirahatnya tidak terlalu banyak. Waktu istirahatnya tidak terlalu banyak. Waktu istirahatnya digunakan untuk ikhtiar. Ikhtiar seperti apa? Ruku dan sujud kepada Allah. Ya, bermohon agar dimudahkan segala macam urusan. Wajib, tetap ini penting wahai anakku yang dimuliakan Allah, karena kita tinggal di dunia yang pastinya perlu dan penting dalam keadaan-keadaan kehidupan kita. Jadi kalimat di atas ini, Allahul ladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi. Ini perhatikan ya. Perhatikan ya, Allahul ladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi. Diciptakan oleh Allah malam untuk beristirahat. Apa istirahatnya? Istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, baca Al-Quran, memohon karunia Allah untuk esok hari. Dan ini adalah peringatan bagi orang-orang bertakwa. Nah, kemudian di bawahnya kasih lagi nih sambungan paling bawah. Walakin aksarun nasi la yashkurun. Tapi ternyata malam-malamnya habis, lambungnya lebih dekat dengan tempat tidur, mimpinya panjang di malam hari, keyakinan besok pagi akan mendapatkan karunia yang baik, rezeki yang baik tipis, sehingga melangkah keluar rumah betul-betul zong, betul-betul kosong, betul-betul tidak mendapatkan apapun. Kemudian di Al-Fatihah ayat 5, kita kan selalu bermohon kepada Allah ini dengan Al-Fatihah itu. Ya, itu wajib. Kalau kita sholat tidak baca Fatihah, batallah sholat kita. Loh, diperintahkan loh oleh Allah
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Berharap hanya kepada Jalla Jalaluh, yang agung ini loh, yang punya kekuasaan ini loh. Wahai anakku dimudahkan Allah, pandangan kita, harapan kita ke dunia, ke sekitar kita ini terkadang terlalu besar. Padahal harapan kita, munajat kita kepada Allah terlalu kecil, terlalu sempit, sehingga Allah sesuai dengan prasangkaan hamba. Dari Al-Baqarah 186, Allah mempertegas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang aku, sungguhnya aku dekat. Ya, aku dekat. Ini janji Allah loh. Ini firman Allah menerangkan kepada kita keberadaan. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah ya tidak mengatakan Allah itu selamanya tinggal begitu nongkrong di ars gitu ya. Kita saja itu Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Kita bicara masalah kekuasaan Allah dan rahmat Allah turun di sepertiga malam gitu ya. Untuk apa? Menerima doa hamba. Makanya saya analogikan apa dulu itu. Presiden punya istana. Istananya di mana? Di Jakarta. Tapi apakah presiden selalu duduk di kursi kerajaan atau di kursi istananya? Ya tidak. Pak Jokowi senang belusukan ya kesana kemari untuk melihat ya seperti apa rakyatnya. Lu apalagi Allah ya dengan kekuasaannya ya, punya para malaikat, punya rasul, anbiya, para wali-walinya Allah, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kokoh dan kuat, jadi kaki-kaki daripada agama ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Seperti apa orang yang dikabulkan dalam doanya? Aqimus salat wa ataz zakat warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan salat, bayar zakat dan rukuklah bersama orang yang ruku. Taat kepada Allah, punya keyakinan kuat. Kendala kita memang dalam ikhtiar, keyakinan kita itu selalu di bawah. Terus bagaimana cara supaya keyakinan kita di atas? Supaya naik keyakinan kita. Ya. Salah satunya apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Sering berpuasa, sering rukuk dan sujud di tengah malam. Ya. Sehingga muncul ditambahkan oleh Allah, hati disirami oleh Allah. Kemarin apa disampaikan? Hujan itu turun, zahiran air menetes, secara batin rahmat Allah turun bersemayam di dada hamba. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'andahum yarshudun. Maka dalam mereka memenuhi perintahku, kata Allah, memenuhi perintahku, ikhtiar tadi itu loh, penuhi ikhtiarnya. Seperti apa harapan Allah pada hamba itu tadi? Bukan berarti Allah minta ya ditangkuti, bukan. Allah tidak perlu kita, sebenarnya kita membutuhkan akan daripada keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kita butuh itu ya. Dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ya.
Dalam ayat ini apa? Kita penuhi kewajiban kita kepada Allah, maka Allah akan taat kepada hamba. Ini luar biasa ya. Allah taat kepada hamba Allah, artinya Allah selalu mempersiapkan, memberikan semua harapan-harapan hamba. Kenapa? Kedekatan hamba dengan Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW, katakan aku dekat. Tanya keberadaanku di mana? Dekat. Tidak usah dianalisa terlalu dalam. Rahmat Allah itu di kanan, di kiri. Para malaikat yang menjaga kita depan, belakang, kanan, kiri. Mendoakan manusia. Ya. Nabi Anbiya 83 sampai Anbiya 90. Ya. Mau diperhatikan apa yang akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Firman a'udzu minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Para nabi, para anbiya, rasul, orang yang dekat dengan Allah, pasti Allah tolong, masih berdoa kepada Allah, masih munajat kepada Allah, masih memohon keadilan kepada Allah. Ya. Fatajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami mengabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu nikmat dari kami, dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Nabi Ayub itu saat sakit, sebelum sakit, syaitan itu berkata kepada Allah, ya Allah, ya enak Ayub, ya Allah, kaya, harta melimpah, gagah, istri banyak, anak banyak, coba diambil hartanya. Baik, ya, terkena wabah, ternak mati semua. Tetap Ayub, la ilaha illallah. Datang lagi iblis, Allah, ya enak, baru ternak semuanya, gagah dimasihan, ya Allah, ada istri-istrinya, anak-anaknya, masih bisa melayani dia. Terus mau apa? Aku mau supaya istrinya itu hilang. Baik, pergi semua, tinggal satu. Hilang, ditinggal Nabi Ayub. Masih datang lagi syaitan, itulah mereka. Ya Allah, ya enak, Ayub masih bisa dia jalan, gerak, kerja, fisiknya masih bagus, masih gini. Ya ingat padamu, coba diambil kesehatannya. Ya silahkan. Maka ditiupkan satu penyakit, nempel dengan Nabi Ayub AS, dan digerogoti oleh ulat kecil-kecil sampai habis badannya. Saat mau wudu, dicokar ulatnya dulu, wudu baru dipasang lagi ulat-ulatnya. Kemudian Nabi Ayub menyampaikan kepada Allah, ya Allah, jika habis kandung badan ini ya Allah, tapi sisakanlah lidah dan hatiku untuk menyembahmu ya Allah. Habis tinggal lidah dan hati Ayub yang selalu mengatakan Allah, Allah, Allah. Maka kata iblis, sudah, ini bukan bagianku ya Allah, ini hambamu. Pergi iblis. Maka Allah memunculkan sumber mata air depan rumahnya. Ayub diperintahkan mandi, kembali gagah, kembali bersih, dikembalikan hartanya, dikembalikan keluarganya. Itu kan Nabi, la haula wa la quwata illa billah. Nabi, anbiya wa rasul sallallahu alaihi wasallam, terakhir Rasulullah,
memberikan pengajaran kepada kita, diberikan pengajaran kita untuk mengikuti mereka, mengikuti beliau itu. Amthal dalam misal tingkatan demi tingkatan. Ya, apa yang bisa kita ikuti dulu? Ikuti, jangan itu kan guru saya, itu kan saya pahami. Nah, saya kan bukan ya Allah. Apakah bisa kita menghadap Allah mengatakan itu kan saya pahami? Tidak bisa kita ngomong seperti itu. Ya, selanjutnya fa'adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Kami memasukkan mereka dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang saleh. Siapa yang masuk ke rahmat Allah? Orang-orang yang saleh. Termasuk siapa? Termasuk kalian ini yang duduk di sini, tidak terpengaruh dengan festival dan kompetisi. Alhamdulillah. Kemudian ayat 87. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَظْ ظَالِمِينَ. Ingatlah pula Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis, tidak ada Tuhan selain Engkau, maksudnya sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Pada suatu saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, berlayar mengikuti kafilah yang berlayar. Suatu saat kapal diombak-ambing oleh ombak, kapal bergoyang keras. Maka awak kapal, pemimpin kapal mengatakan, kita buang aja semua perbekalan. Ya, buang. Ya, makanan semua dibuang semuanya, masih goyang. Buang semua, jangkar-jangkar, masih goyang. Katanya dia, pasti ada yang berdosa di antara kita. Ini kepala kafilah daripada kapal yang berlayar itu. Maka ayo kita undi terlebih dahulu. Maka diundi sekian orang itu. Plot diangkat, terbuka namanya Zunnun. Oh jangan. Ini tamu kita. Ini tamu kita. Jangan disuruh loncat. Ulang lagi. Zunnun lagi. Ini tamu kita, jangan. Mau yang ketiga, kata Nabi Yunus, tidak. Saya loncat. Sudah cukup. Ini adalah peringatan daripada Allah kepada kami. Loncatlah Zunnun alaihissalam, maka ditangkap oleh ikan Nun. Tak. Tinggal dalam perut ikan sampai kurus, sampai habis tenaganya. Sehingga bermohon Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah dengan penyesalan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dimuntahkanlah di daratan. Allah tumbuhkan sebatang pohon yang berbuah pada waktu itu, beda buahnya ya dari surga pohonnya, sehingga buah yang dimakan Nabi Yunus langsung badannya sehat pada saat itu juga. Jadi pertolongan Allah ini dekat. Pertolongan Allah itu dekat kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan bertaubat kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dekat. Ya. Pasti dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkan dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Ikhtiar, berdoa, lalu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, sedang engkau adalah sebaik-baik waris.
Nabi Zakaria tidak punya keturunan sebelumnya. Di dakwah mandul istrinya. Ya, ini kisah Ambiya Rasul itu perlu disampaikan. Untuk apa? Sebagai ibrah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, tidak bisa begitu melihat mihrabnya Sayyidah Maryam, ya, kok selalu ada makanan ini? Dari mana? Dari Allah. Padahal pintunya nggak terbuka, terkunci. Maka Nabi Zakaria, Allah berikanlah aku keturunan. Maksudnya seandainya pun tidak, engkau adalah pewaris yang terbaik, gitu ya. Berpasrah, ikhtiar sudah, berbuat kebajikan, berpasrah, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Maka ciri-cirinya Zakaria, kau 3 hari jangan banyak ngomong, diam aja kau ini, jangan ngomong apa-apa, isyarat aja lah. Nanti itu tanda itu berarti kamu istrimu mengandung. Ya. Dan lanjutnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Coba perhatikan ya. Dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, garis bawahi ini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Bersegera untuk melakukan kebajikan, berbuat kebajikan, berbuat yang utama, ya, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan berdoa setelah berbuat kebajikan, setelah ikhtiar, maka bermohon kepada Allah, pasti ud'uni astajib lakum. Pasti. Ini Quran ya. Kenapa kalau kita gagal? Ikhtiar lemah, keyakinan lemah tipis, kebingungan lebih besar, istiqomahnya lambat laun, mengeluhnya luar biasa. Saya masih ingat dulu Ustaz Fauzi dulu ngomong, ya, manusia itu apa? Haluan, khotoan, jadalan. Nah itu masih ingat terus saya itu sampai sekarang itu. Begitu kita itu perilaku kita kayak gitu, ya anak dimuliakan Allah. Pahami itu dulu, hilangkan itu, singkirkan itu, istiqomahmu perbaiki, evaluasi niatmu. Ya. Maka disampaikan wa kanu lana khashi'in. Coba ini ya. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dipastikan orang yang berlaku sungguh-sungguh dan menegakkan kebenaran, berlaku sungguh-sungguh dan menjalankan perintah Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas, maka dia akan menjadi orang yang khusyuk. Ali Imran 173 disampaikan, ya, ayat 173. Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Itu mereka yang ketika orang mengatakan kepadanya, sungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, oleh karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dia sebaik-baik pelindung. Ditata oleh Allah kehidupan kita ini, diatur sedemikian rupa dengan aturan-aturan yang bagus, yang indah, yang elok. Untuk apa? Menjadikan kita sosok, ya, khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah di muka bumi.
yang pantas menguasai bumi, yang pantas diwariskan bumi. Mandi At-Tolak ayat 3. Sini Allah menyampaikan, Allah menjim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri, pasti akan dicukupkan keperluannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah yang menyelesaikan urusan itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menyelesaikan urusan Allah. Kehidupan manusia, penciptaan langit dan bumi, itu urusan siapa? Urusan Allah. Terus bagaimana kita mau ngurus? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan tugas kita, maka serahkan semuanya menjadi urusan Allah. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Laksanakan itu, maka ini milik Allah segala macam urusan. Loh, yakin yang gitu itu ada tidak gitu maksudnya Allah. Ono ora enten boten, kan gitu. Mana Az-Zumar 53 sampai 55 Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terkadang orang sudah gagal terus, ya, usaha gagal, gini ngomongnya, ya Allah gagal tok, percuma ibadah, naudzubillah, hanya bermaksiat kepada Allah. Kata-kata itu diharamkan, kata-kata itu maksudnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Loh, ngomong gini, aduh, udah bolak-balik usaha gagal terus, ya Allah, percuma aku ibadah, percuma aku sholat, na'udzubillah, na'udzubillah. Itu melampaui batas, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi kata Allah, ayo taubat ke sini, tak ampuni, tak pangampura, meringio, balio. Innahu huwal ghafurur rahim. Soalnya Allah itu Maha Pengampun. Selanjutnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita minta pertolongan Allah loh, wahai anak minumkan Allah. Kita datang punya harapan Allah akan membantu kita loh dalam setiap segala urusan kita. Jaga lisan kita dan hati kita daripada prasangka baik kepada Jalla Jalaluhu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita. Jangan suatu kata-kata yang tidak kita ketahui, yang efeknya akan merusak kehidupan kita. Na'udzubillah, wa na'udzubillah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Dibukakan nikmat, seneng-seneng, tahu-tahu klepek. Klepek. Na'udzubillah,
Ya, hati-hati anakku dimuliakan Allah. Kita punya banyak kesempatan, detik, menit, waktu dan jam kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan kalah dengan media sosial. Kecuali media sosial yang mengajak kita untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan tenang-tenang. Ya, bukan senang-senang, bukan euforia yang merugikan kita, wahai anak yang dimuliakan Allah. Bukan. Ya Allah, semakin sempit, semakin sedikit orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ambil kesempatan, tapi semakin besar rahmat Allah. Ambil kesempatan, rahmat itu masuk di antara relung hatimu. Ambil kesempatan itu, dan itu ada pada diri kita, insya Allah. Insya Allah. Karena aku dimuliakan Allah, ini malam Selasa. Ayo kita fokuskan dengan zikrullah, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Supaya apa? Insya Allah harapan kita, ini loh ya, kita punya harapan kita akan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Kita minta kebaikan yang banyak, jangan khawatir. Ya, tinggalkan kepentinganmu dulu yang di rumah dulu, tinggalkan pikiran-pikiran yang lain-lain kecuali hanya taqarrub ila Allah. Buktikan bahwa dekatnya Allah dengan kita. Perhatikan anakku dan Allah. Al-Fakir menginginkan, sangat menginginkan kesejahteraan bagi kalian. Ya, sejahtera ini ya akan menimpa, akan mengenal pada hamba yang bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini harus didahului dengan ikhtiar dan doa. Ya, paham itu ini. Untuk mencapai tawakal Allah ada ikhtiar dan doa. Maka saya mengajak pada kali ini untuk ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ya, supaya mendapatkan yang namanya apa? Kesejahteraan. Assalamualaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad-dar. Ya. Kita maunya kan itu kan? Mau yang itu enggak? Yang itu semua pintu surga terbuka. Malaikat masuk dari seluruh pintu, 8 pintu. Maka mengatakan Assalamualaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad-dar. Fokuskan ya anakku dimuliakan Allah. Ini semua untuk kalian, untuk umat Rasulullah. Bahkan bukan di sini tapi di luar sana. Walaupun lagi happy, kita doakan supaya happy itu menjadi kebahagiaan buat dia dan menjadikan hidayah buat dia. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah. La ilaha 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 illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usikum an taqullah faqad faza al-muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbi Jalla Jalaluhu, ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, sabar, qanaah, ikhlas. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan terkutuk yang selalu berusaha menjatuhkan kami. Ya Allah, mudahkan ikhtiar kami ya Allah, mudahkan segala ikhtiar kami, mudahkan segala macam ikhtiar kami ya Allah. Terimalah doa kami semua ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang berbahagia di dunia wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh-Mu. Berkahi ilmu kami, kesehatan kami, untuk manfaat bagi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami kembali ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Mic-nya masuk. Kenapa mic-nya itu? Sampai ditusuk. Tombolnya lepas. Nggak usah perbaikin, tombol lepas. Tusuk-tusuk begini kayak apa? Saya bisa ini kalau nggak tombol mau alim, cuma dua itu yang bisa ngurus. Ini tombol lepas itu. Ya, saya mic tombolnya lepas. Sabul khairat mic-nya lepas tombolnya, ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, dari pembahasan tadi juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ketika manusia itu lupa dan banyak salah, kemudian merasa agar dosa-dosanya itu diampuni Allah. Ini ada kaitannya dengan surat Al-Imran ayat 133. Mohon penjelasan dari 133 sampai 135. Terima kasih. Mohon penjelasan. Ali Imran 133 sampai 135. Ada ma'ruf enggak? Enggak ada. Belum ada. Mana? Baca dulu. 133 sampai 135 Ali Imran. Buka surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 135. Surah Ali Imran ayat 133 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Allah. Ya. Sini dari Imran ayat 133 sampai ayat 135, ya. Di sini Allah meminta kita untuk menyegerakan taubat. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemarin juga apa kita sampaikan, taubat ini diutamakan. Makanya mantaba amanna wa amila amalan salih. Taubat ini diutamakan supaya apa? Mendapatkan keridhaan. Dengan bertobat jangan mengulang kejahatan. Ini kan disampaikan di bawahnya. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Sudah bertobat kepada Allah, jaga jangan gampang marah. Kalau diingatkan tuh jangan tidak nerima. Ya, ini satu kemuliaan loh. Taubat ya, hati-hati dalam perkataan, pandangan, perkataan dan hati. Jaga 3 hal ini, termasuk pendengaran. Ya, supaya apa? Dalam kebaikan terus. Ya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah menjangan berbuat kebaikan. Di bawahnya lebih detail lagi nih, ayat 135 ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Demikian juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Makanya ada istighfar sholawat itu. Nah, di Al-Baqarah 152 itu diberikan satu frame gitu oleh Allah. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ingat kepada Allah, bertobat dan ingat kepada Allah, kemudian bersyukur. Jangan mengulangi kejahatan, supaya apa yang kita harapkan itu Allah karuniakan, Allah berikan. Begitu, paham ya? Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ada ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah, saking ghafur rahimnya itu, sapa sing iso ngampuni, maafno, mangapura kayak Gusti Allah sapa ono ta? Dengan kejahatan kesalahan yang kita lakukan sekonyong-konyong, Allah ampuni. Paham ya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, tuh kan? Mau kita ikhtiar, mohon kepada Allah, tapi baleni kesalahan, tapi berbuat keji maneh, tapi menzolimi diri kembali, tapi prasangka kepada Allah lagi, tapi lain-lain banyak sekali. Mengulang kesalahan ini sama aja kita mempermainkan taubat. Kan di atas itu orang mendapatkan surga itu harus taubat ya, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardh. Kepingin dapat surga ya Allah, taubat tuh. Taubat menyelingi dengan perilaku baik dan tidak mengulang kesalahan itu. Benar? Ya. Dengan cara apa? 150 tadi, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ya.
Saya garis bawahi ini 95 ini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak gak baleni maneh, tidak mengulang lagi padahal tahu itu nggak bener. Itu maksiat kepada Allah, itu kerugian, itu mungkarat, itu sayyi'ah. Kenapa dilakukan? Itulah maksudnya Allah. Terus tobatmu itu kemana tadi? Terus surga selesai bumi tadi untuk apa? Untuk kamu, orang ahli maksiat? Kan tidak. Ya, tapi orang berdosa, saya yakin kalau dia sadar dia berdosa, insya Allah dia calon surga. Sadar berdosa dan mau bertobat kepada Allah, itu calon penduduk surga. Ya. Au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jelas sekali anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah. 152 Baqarah. Jangan menentang Allah, jangan ingkar. Ini kan disampaikan di 135. Jadi ayat 135 ini ya dipermudah ya dengan Al-Baqarah 152 itu. Ya, singkat, padat, jelas. Ya, coba Ohan bacakan Al-Baqarah 152. Ya. Selanjutnya buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 152. Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wallahu a'lam. Fadkuruni adkurkum. Paham ya? Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepada. Washkuruli wala takfurun. Nah, tadi Al-Baqarah juga baca kan buat kita semua Al-Baqarah 186. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu apa? Ini ya. 186 Al-Baqarah tadi kan sudah dibuka itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad SAW tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu syukur kepada Allah. Di Ali Imran 125 kan juga sama. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Terus walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, itu bersyukur, tidak mengulang kejahatan. Bersyukur itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu bersyukur kepada Allah, bukan kelekean alhamdulillah iya, tapi ya bukan yang kayak gitu aja. Kelekean terus bersyukur alhamdulillah, ya bukan gitu aja. Tapi tidaknya orang kelekean itu bilang alhamdulillah, tapi nggak sesemudah simpel kayak gitu.
Walaupun ada hadis Nabi mengatakan ada satu sahabat Rasulullah ibadahnya kurang sekali. Saya ditanya sama Rasulullah, kamu gini? Iya, yang penting aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bekal cinta kepadamu ya Rasulullah. Terus bagaimana Rasulullah? Akan bersama aku di surga. Cinta kepada Rasulullah. Loh, orang kalau cinta kepada Rasulullah nggak mungkin nggak melakukan amal seperti amal Rasulullah berupaya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Mesti ada yang satu yang terbaik yang dia lakukan untuk membuat dia menjadi satu orang yang dia apa? Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah juga begitu kan? Atasnya foto ini. Ya, perhatikan ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berbuat kebajikan itu bersyukur, memaafkan orang-orang yang berbuat keji kepada kita, menyalahi kita, kita maafno. Itu adalah bagian daripada rasa syukur kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik, melakukan kebajikan. Itu Rokib. Ya, itu jawabannya. Ada yang lain? Oh iya, Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Guru. Banyak orang yang mengakui iman, bertakwa, ya, bahkan dia sebagai panutan di masyarakat. Ketika dia mempunyai salah, Ya. ya, dia tidak serta-merta untuk mengakui kesalahannya itu. Dan dia melanjutkan, padahal dia bermaksiat kepada Allah. Kesalahan itu. Dan dia hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi tidak menjalankan hal itu. Sedangkan di Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang bertakwa dan beriman, ketika dia bersalah langsung kembali kepada Allah. Ketika dia mendengar asma Allah atau Al-Quran, dia bergemetar hatinya. Mohon pemanduannya itu di surat Al-A'raf ayat 201 dan Al-Anfal ayat 2. Mohon pemahamannya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ma'ruf. Berikutnya surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasy syaitani tadhakkaru idza massahum ta'ifatun minasy Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau perbuatan dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kemudian surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya, tadi firman apa? Pertama Al-A'raf 201, yang kedua surat apa? Anfal ayat 2. Ya. Saya jawab pertanyaan tadi. Ustaz Zainuri bertanya berkaitan dengan melihat orang yang katanya dia seorang yang menghafal Quran, dia orang yang artinya dawam, tapi kenapa kok perilaku dan keadaannya nggak menyesuaikan dengan apa yang dia miliki, pemahaman yang dia miliki. Begini, anak dimuliakan Allah, kita mau sukses banyak cara dan jalan, banyak. Salah satunya banyak melihat, mendengar, dan memaafkan. Perhatikan Al-Jatsiyah 14 dulu. Allah firman, Allah nasyarajim, kulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman dalam mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, nanti hari kiamat, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kita memahami, ya, kita banyak melihat, kita banyak memandang itu, kita banyak memaklumi karena ketidaktahuannya. Kalau kita bisa, kita memberikan pemahaman dengan berdakwah, atau kita menjadi contoh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita menjadi contoh kalau bisa. Diupayakan ini bisa kayak gini, ya, ini boleh pahami ya. Kalau kita masuk ke sana untuk mengurus itu, untuk kenapa gini, di sana nanti akan muncul apa? Benih-benih kebencian. Masuk ke firman Allah tadi yang apa Zainuri sampaikan tadi, A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Akan masuk itu karena kebencian itu dibisikkan oleh mereka. Ya. Jarang loh orang-orang yang di kebencian itu terus langsung ingat, itu jarang banget. Ya, karena lembut sekali bisikan itu. Seakan-akan yang ngomong kita, padahal itu bisikan mereka. Nah, makanya kurangi yang namanya fokus ke tempat hal-hal yang kira-kira tidak penting. Kecuali kita memang berdakwah, memang kita seorang mubalik, yang memang kita harus memberikan pemahaman pada orang lain dengan firman yang kita bacakan.
Ya, itu berbeda. Itu berbeda. Itu pun kalau dia tidak melaksanakan, podo ini sama dengan dia, ya, orang yang tadi itu, gitu ya. Ya, tidak mudah mengoreksi orang itu, sangat berat sekali. Ya, berat banget. Berat karena dia si pengoreksi harus melakukan lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang dikoreksi. Masya Allah, sangat gampang. Ya, maka di Anfal tadi sudah jelaskan juga ayat 2 itu. Linier itu memang firmannya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, jika dibacakan ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Loh, orang yang istighfar, orang yang sholawat, orang yang selalu ingat kepada Allah, Baqarah 152 tadi, yang selalu seperti itu pasti orangnya tidak cawe-cawe, gak gelek ngurus uang, enggak, dia ngurus dirinya dan keluarganya. Ku amfusaku wa ahlikum naro, dirinya dulu dia kencengin dulu, dia pukul dirinya dulu, ya, baru dia ambil senjata dapur. Itu yang paling mulia, paling baik adalah apa? Menyampaikan daripada buah yang dia lakukan. Bisa menyampaikan tanpa melakukan, bisa, tapi yang keluar tuh kompong, yang keluar itu kempos, nggak ada bebannya sama sekali. Tapi kalau kita menyampaikan, yang keluar ini ada makna, ada hikmah yang bisa masuk ke hati hamba itu, ya. Tentunya Allah yang memasukkan itu ke dalam hati hamba. Tentunya hamba yang ngomong harus hamba yang melakukan. Konsep dakwah itu begitu, bicara tapi melakukan tidak. Kalau enggak, itu khianat namanya, itu munafik. Bahaya sekali itu. Mending yang dikasih tahu ini daripada yang ngomong. Kalau yang ngomong meninggalkan perintah Allah, hanya menyampaikan tapi tidak melakukan, kabura maktan. Membahayakan sekali itu, ya. Jadi itu yang bisa jadi masalah. Makanya lebih banyak legowo. Wah, itu ya Allah, didoakan. Kalau kita sudah mengatakan memaafkan tuh, pasti rentetannya mendoakan. Ya Allah, berikan hidayah pada fulan-fulana, ya Allah, berikan keberkahan kepadaku, ya Allah. Ini Al-Fatihah contohkan sering seperti itu. Saya sering mengatakan kayak gitu. Begitu mau mencibir, saya ingat astagfirullahaladzim. Langsung mau mencibir, salah saya. Langsung saya doakan dia. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Allah, berikan juga kebaikan kepadaku, hidayah kepadaku juga. Supaya saya tetap dalam ketaatan ini. Supaya dia berubah, dapat hidayah, saya tetap dalam ketaatan ini. Karena saya nggak tahu besok apakah saya sanggup mempertahankan amaliyah saya, apakah sanggup saya mempertahankan amal soleh saya, apakah sanggup saya mempertahankan ketaatan saya kepada Allah, apakah sanggup saya punya keyakinan tetap kepada Allah. Jaminannya itu tidak ada sama sekali. Kecuali kita apa? Satu tadi, kembali pada ikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Tiga ini adalah konsep suksesnya seorang mukmin. Kita bicara mukmin, ya, suksesnya daripada itu. Makanya banyak legowo, memang Ustaz Nuri agak sedikit angel keadaannya. Karena orang mulai kita, Allah, fahamnya dia sudah kenal dari mulai kecil. Kalau Zainuri dari dulu setahun dia harus ketemu di pondok Pentino dulu. Sekarang kan konco. Lah, kita jangan percuma paling begitu kan. Rasulullah, paman-pamannya tahu tentang Nabi seperti tahu tangannya sendiri. Tahu Rasulullah Muhammad tuh Al-Amin, berubah tahu. Tapi Allah Muhammad ponaanku. Olah apa ngajari aku. Ini kan sudah kebiasaan tuh, bukan hanya orang Indonesia, tapi dari mulai di Jahiliyah Mekah juga sama, ya. Ala iki biyen cilik ambek aku, lahire betul perucut durine ambek aku, saiki kadang ngandani aku barang, oh dapuranmu ini, ya. Nah, dan seperti itu ada, dan itu lumrah. Begitu kita begitu, alhamdulillah, berarti termasuk orang-orang yang disampaikan dalam firman Allah ini, termasuk, ya. Kan itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kalau enggak rugi, ya, kalau tidak menyampaikan sama sekali, tapi menyampaikan satu beban yang luar biasa. Makanya ini kaitan dengan itu, Zainuri, tabligh ini menyampaikan, tapi memang nggak mudah. Makanya paling gampang adalah apa? Mendoakan, memaafkan dan mendoakan. Maafkan mereka, kata Allah,
orang-orang yang mendengkimu ya Rasulullah, ya Muhammad, maafkan mereka, kata Allah. Ya, jangan gara-gara mereka kamu binasa, kata Allah. Ya, jangan karena orang-orang ini kamu binasa, maafkan mereka. Loh, orang kafir yang kayak gitu parahnya disuruh maafkan, yang lempari batu segala macam sampai luka kakinya Rasulullah, maafkan mereka ya Muhammad, jangan karena mereka kamu binasa. Berarti kan kita disuruh toh, kalau tidak ada kemampuan kita untuk menyampaikan, Rasulullah sudah menyampaikan luar biasa, itu pun sudah, maafkan mereka. Angel lagi, tapi pangapurono, sepuranono. Kita lagi kan, ya, cuma kita berupaya. Pertanyaan Zainuddin ada berkaitan dengan masalah menyampaikan atau diam. Ah, itu intinya. Ya, disampaikan repot, tidak disampaikan perot. Ya kan ya? Ya, betul tidak? Disampaikan repot, guyu sini ketawa semua. Disampaikan repot, ya disampaikan perot ya bang. Kenapa? Wajib, gitu ya. Ah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ada yang lain? Ustaz Fauzi mungkin. Satu lagi. Ustaz Fauzi, satu lagi. TikTok gak ada kosong? Ada. Ya, habis ini ya, snack ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekhul Mursyid Fahmi hafidhakumullah. Ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mentadabburi. Sebenarnya Al-Quran itu Shadaqallahul Azim, maha benar Allah, tidak meleset. Kenapa? Karena kita sendiri ini fitrahnya, untuk apa Allah menciptakan kita ini kadang-kadang kita kurang mentadabburi kita itu. Jadi kita sendiri ini tidak tahu untuk apa Allah menciptakan kita. Nah, ini kadang-kadang lalai, kita tidak tahu betul apa yang saya amati, apa yang disampaikan Habib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya ini fitrah kita. Kalau kita keluar dari fitrah ini akan sengsara di dunia sampai akhirat. Jadi ini kita banyak di dalam Al-Quran memang difirmankan oleh Allah, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Banyak ciptaan Allah itu sebenarnya kita harus ditadabburi selain dari Al-Quran. Kenapa? Allah menciptakan cacing di dalam tanah. Itu fitrahnya Allah menciptakan di dalam tanah. Kawin di dalam tanah, bersendaguro dalam tanah, cari makan di dalam tanah. Kalau cacing ini keluar ke darat, itu akan sengsara. Sama dengan kita. Jadi Allah menciptakan ikan di dalam laut, kawin di dalam laut, beranak di dalam laut, cari makan di dalam laut. Itu fitrah namanya. Kalau ikan meloncat ke darat, itu akan sengsara, akan binasa. Sama dengan kita. Jadi Allah menciptakan kita ini kadang-kadang kita kan tidak paham. Kita semua, lebih-lebih saya sendiri. Jadi keluar dari fitrah akan sengsara. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Maka dari itu mari, apa yang disampaikan Habib dari tadi saya perhatikan, memang ikhtiar, tawakal, taubat. Itu betul luar biasa. Memang itu kita yang sangat kita butuhkan taubat nasuha. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita tolong Ma'ruf bacakan surat At-Tahrim ayat 8 dan Al-Imran ayat 159 dan 160. Jadi di sini mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita tidak keluar dari fitrah. Tolong bacakan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran siapa ini? Ma'ruf Pak, giliran Ohan. Ohan ya, Ohan ya, kayaknya Ohan. Giliran Ohan baca oh. Apa tadi Tahrim sama Al-Imran ayat 159 160. 160 ya. Tahrim ayat 8. Bacakan oh.
Selanjutnya buka surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Bulan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ali Imran surah ketiga ayat 159 sampai ayat 160. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Wallahu a'lam. Ya, syukran katsir pertanyaannya. Jadi seputar pertanyaan tadi adalah yang utama pembahasannya adalah taubat kepada Allah, ya, kemudian beramal soleh dan menyerahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka Al-An'am ayat 70 sampai 72. Ya. Di sini Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa nahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat." Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan kelengahan, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya. Kemudian peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar seorang tidak terjerumus ke dalam neraka. Tadi Al-Fakir jawab pertanyaannya Ustadz Zainuri, ya, keterkaitan juga dengan ini. Seperti apa kita menghadapi orang-orang di luar sana? Bagaimana akhlak kita kepada mereka dan kepada Allah? Paham ya? Itu ada akhlaknya dengan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bagaimana Allah menciptakan mereka? Bagaimana Allah telah menentukan mereka, asbab pilihan mereka sendiri. Ya. Maka kita wajib apa? Kita mendoakan mereka dan memberikan pada mereka kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Udah kita upayakan belum ikhtiar itu? Sudah kita laksanakan belum? Itu maksudnya. Laisa laha min dunillahi waliyyu wa la syafi' wa in ta'dil kullu adlin la yu'khad minha. Ya. Jadi sampai sini, karena perbuatannya sendiri, terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri tadi ya. Karena perilakunya dia harus masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada baginya pelindung dan memberi syafaat pertolongan selain Allah. Jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, dia tidak akan diterima. Ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ya. Mereka itu orang yang dijerumuskan dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena mereka selalu kufur kepada Allah. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da id hadana Allah kalladzi tahwathu syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang kufur dan sesat setelah Allah memberinya petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Dia mempunyai kawan-kawan yang selalu mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan semuanya ini setelah kita ikhtiarkan, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang mencukupi dan melengkapinya. Tadi ditolak ayat 3 kan sudah disampaikan sama saya. Ya, masalah nanti kekurangan kelebihannya mana ada di dunia ini, alafu ya, mana ada di dunia ini yang sempurna, mana ada, nggak akan ada. Nanti Allah akan sempurnakan cahayanya di akhirat. Kebaikan sudah ada pada kita, yang bagaimanapun kebaikan memancar di depan dan di kanannya. Kata ayat 8 tadi, tetap
belum sempurna kecuali nanti menghadap kepada Allah. Makanya saya sampaikan di sini Al-Talaq ayat 3 itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak sangat diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Ini loh ya. Innallaha balighu amri. Ya, sebenarnya Allah yang menuntaskan urusannya. Jelas loh ini. Kita mengejar semua ini, harus dapat. Bukan tidak boleh, semangat boleh. Tapi lihat ukuran diri kita. Jadi kita paksa, akhirnya apa? Kita ngambil riba. Hanya apa? Kita mencelakakan orang lain. Hanya apa? Kita dengki, prasangka, kita paksa, kita namimah, kita untuk mencukupkan diri kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu masalahnya. Ya, makanya perlu taubat, kemudian amal soleh dan bertawakal kepada Allah. Sudah nggak ada lagi. Nah, urusan semuanya serahkan kepada Allah. Setelah ikhtiar yang sesuai dengan keadaan kita. Cacing ya di tanah, kalau cacing di darat kelihatan diinjek-injek orang. Bener sih, ya bener. Ya, ikan di laut, di air. Kalau dia naik ke darat, dimakan kucing dia. Subhanallah, ini sudah Allah tata sedemikian rupa ya. Ya, mana qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Sudah ditentukan oleh Allah pilihan dua hal, tapi kita yang memilihnya itu ya. Maka ada tawakal ini setelah kita melakukan yang terbaik, yang bagus, itu maksudnya Allah Ta'ala ya. Kemudian wa an aqimus sholata wattaquh wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Dan akan melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dialah Tuhan yang hanya kepadanya kamu semua akan dihimpun. Ya, ayat 72. Jadi kita diminta bertawakal kepada Allah sambil tetap melaksanakan amal soleh dan selalu bertobat kepada Allah. Makanya Al-Fakir selalu berikan apa? Sifat sholawat itu tak ingatkan terus. Lakukan sifat sholawat itu untuk apa? Memenuhi tadi Al-Baqarah 152, mengingat Allah. Allah ingat kepada kita. Jangan menselisihi Allah. Jangan berbuat maksiat kepada Allah. Jangan mengulang kejahatan. Tadi firman sudah saya bacakan semua. Nah, ini ada kaitan. Sebaik apapun dan pada akhirnya, ini pada akhirnya ya, Tahrim ayat 8 tadi. Pada akhirnya kita sudah maksimal ibadah kepada Allah. Kita rukuk dan sujud. Kita bersabar. Kita punya harapan bahwa kita akan dapatkan kebaikan. Tetap nanti di akhirat Allah akan apa? Menyempurnakan amal kita. Coba perhatikan di Tahrim tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dia saja sudah menghadap Allah dengan cahaya yang luar biasa di depan dan di kanannya, masih dia mohon kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Nah ini, jadi doa dan mohon ampun ini sampai kapan ya? Sampai nanti di hadapan Allah juga minta ampun orang-orang beriman itu. Benar loh maksudnya? Paham ya? Jadi ini satu sistematika firman yang memang kita ngulasnya ini enak. Ini sangat enak sekali. Akan menggugah ya, akan menggugah feel kita, rasa kita akan semakin nyaman ya. Innaka ada kulli syai'in qadir ya. Jadi engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa? Allah telah tentukan semuanya, segala sesuatu itu, dan biarkan Allah yang akan mengurusnya. Allah akan menyelesaikan urusannya. Innallaha balighu amri. Ya. Nah itu. Tetap istiqomah kita ya, istighfar kita, amal soleh kita, tawakal kita, nilai nanti di Tahrim tadi semua sudah ada, semua sudah mulia, kita derajat tinggi, kedudukan Masya Allah, walinya Allah mungkin, amin, semua ini kan orang dekat dengan Allah luar biasa. Tetap nanti akan mohon pada Allah, ya Allah
dengan semua ini, dengan cahaya ini yang di hadapanku, di kananku, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, sempurnakan ini. Ngono loh maksudnya. Tetap itu. Jadi intinya tadi seakan-akan kita itu, bukan seakan-akan, memang diri kita ini selalu dalam kekurangan dan selalu keadaan yang kekurangan. Yang maha sempurna itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dipahami ya. Seperti itu sih. Ya. Wan, ya. Alhamdulillah. Tadi snack satu kali lagi ya, snack lagi. Jam 11 lebih, ibu-ibu udah melihat ke saya. Jadi dari tanda kalau ibu lihat ke saya, berarti sudah minta pulang. Kalau di sini lihat saya nggak lain, mau terus. Kalau sini lihat saya gini, kan ini nunduk, gitu ya saya semua gini, berarti sudah jamnya. Gitu. Beda kalau di sini lihat saya mau terus, yang sini kalau gini terus dia. Bedanya pas dia gini berarti minta pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hans 54. Oh, Hans 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salam dari masjid? Oh, masya Allah, Gresik ya. Tempatnya Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar, Gresik ya. Ya. Yang kedua dari kita di Assalamualaikum Pak Kiai atau Habib. Apa ada orang yang hidup kaya tapi nggak pernah doa, sholat, dan puasa? Wah, ini luar biasa pertanyaan ini ya. Ya, iya luar biasa ya. Emang dulu udah pernah tak jelaskan ini ya. Nah, itu Masya Allah coba buka Al-An'am surat 44 dan surat Al-Isra, Al-An'am dulu lah, 44 dulu. Al-Isra Al-An'am dulu aja lah, 44 lebih jelas. Selanjutnya buka surah Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza wai'u bima utu wa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan dua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Allah. Nah itu ya. Jadi yang seperti itu adalah istidrat. Begitu dia diberikan nikmat oleh Allah, ya lupa. Ya, saat dia lagi berbuat kebajikan, dia waktu dia tidak punya, dia miskin, dia istiqomah dan Allah.
Saat diberikan sedikit, lupa. Saat diingatkan oleh Allah setelah dia lupa, tidak mau ingat, tetap dia dalam kemaksiatan itu. Falamma nasu ma dzukiru bih, melalaikan perintah Allah, melalaikan kebaikan, melakukan maksiat kepada Allah. Padahal sudah diingatkan, maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah tambah bukakan apa yang dia sukai itu. Sampai pada saat dan keadaannya dia lupa dan lalai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kata Allah. Kami pun bukan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan semua itu, ya apa yang tadi diberikan itu, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dibuat kaget. Kemudian apa yang terjadi? Ya, tergantung. Kalau dia meninggal mendadak, bisa su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi paham ya. Jadi jangan lihat itunya. Kalau melihat seperti itu malah cepat-cepat kamu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu istidrat untuknya. Dan kalau bisa kamu doakan mereka, doakan dia itu. Dan dia dalam kelalaian dan lupa, ghafil. Nah kita ini bisa aja lupa. Kita ini loh sekarang ini loh. Saya Al-Fakir bisa lupa. Ya mudah-mudahan jangan. Ya, tapi bisa lupa, bisa saja. Ya, bahkan kalau lupa diingatkan, harus kalian ingatkan. Enggak. Kalau enggak bagaimana? Ya. Bagi tidak mau menerima apa yang diingatkan, auzubillahi min dzalik. Ya, saya dipahami ya. Ada lagi? Ada. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi? Ada lagi? Apa snack TikTok? Snack dari tupai Mas. Tapi tolong doakan Indonesia menang dong. Ya Allah, iya. Iya. Tadi main Kiai Hasan bilang apa? Sumum bukmun umyum bahum la ya'jilun. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan diberikan kemenangan ya. Harga diri bangsa merupakan satu yang penting juga ya. Yang penting juga. Tapi ya itu, kalau damai Indonesia menang, kita mau bagaimana? Ya, kita harus bersyukur kepada Allah loh. Bersyukurnya bagaimana? Laksanakan perintah Allah, iman dan takwa, jangan lalai. Ya, paham ya? Dikasih nikmat oleh Allah, apa balasannya? Bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah, jangan lalai. Tadi disampaikan di pertanyaan Ustaz Fauzi, pertanyaannya Ustaz Zainuri, pertanyaan sama tadi. Ya, itu kan dari taubat, kemudian beramal soleh, ya, ikhtiar, ya, tawakal kepada Allah. Ini perlu dilakukan terus. Ya, jangan terus senang-senang aja euforia belaka, nggak ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan menang. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir dari Muji juga. Muji. Muji bertanya masalah wudhu. Biasanya membasuh tangan kan setelah basuh muka, tapi ini di akhir. Apakah sah atau memang dia sudah dari ajaran dari gurunya? Mau saya benarkan aku mohon penjelasannya aku tentang kebenaran keluar dari itu. Nah begini masalah wudhu ya, cara berwudhu macam-macam, banyak beda. Dulu saya pernah sekolah di Muhammadiyah ya, cara berwudhunya lain ya. Kalau untuk di sini di kepala ini langsung kepala gini serwet langsung telinga gitu. Kalau NU lain lagi ya. Ya, ada ini juga, ada ini 3 kali, ini 3 kali gitu. Jadi gini, masalah wudhu itu banyak khilafnya. Saya pikir kita nggak bahas masalah wudhu ya. Yang penting jangan mubazir buang air. Jadi dikit aja airnya, sedikit ya, lakukan wudhu secara sempurna. Kalau tangan ya sampai siku gitu ya, sampai siku ini ya. Airnya jangan banyak-banyak. Ya itu aja sekarang. Masalah di depan, di belakang, karena saya lihat tuh ya di mazhab-mazhab itu lain-lain nih. Ya bahkan subhanallah ya, ini yang mungkin kita kaget dan tidak bisa nerima pikiran kita. Imam Syafi'i kita kentut batal, tapi ada imam yang lain kentut enggak, gelegean batal. Ayo bagaimana itu? Mau gimana terus? Kita mau wah apa enggak bisa, ada gelegean batal.
Kentutnya ndak, kelegean batal, muntah itu yang batal. Kentut ndak. Ayo, terus bagaimana? Sudah, itu nggak usah diperdebatkan yang kayak gitu. Muji, ya, muji banyak bingungnya. Jadi kalau bisa muji datang cepat-cepat ke sini ya. Ya, lama sekali di Jawa ya. Pertanyaannya serem-serem ya itu ya muji ya. Udah ya. Ada lagi nih. Assalamualaikum Ahmad Adil. Ya Mat, Insya Allah Ahmad ya, Insya Allah Mat ya, barokah ya. Itu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan jalan kepada kita, menetapkan dalam istiqomah dan ketaatan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah rabbil alamin.